Halo Sobat Jiwa, kembali lagi di Podcast Smart, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Untuk memperingati Hari Kesehatan Gizi Nasional, kita akan berbincang-bincang seputar masalah gizi dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Untuk itu kita undang narasumber kita, ahli gizi dari Marzuki Mahdi, itu Bu Maider Sayenti ya. Kalau kita akrab biasa panggil dengan nama Bu Ien. Kita sapa dulu ya Sobat Jiwa ya. Assalamualaikum Bu Ien. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Apa kabar Bu Ien? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sobat Jiwa, biasanya kan kalau membicarakan tentang kesehatan itu nggak lepas dari namanya gizi ya, masalah gizi. Apalagi saat ini krisis gizi seperti stunting, kemudian malnutrisi. Malnutrisi itu bukan hanya dari gizi kurang atau gizi lebih atau obes ya, tapi juga ada masalah-masalah gizi yang lain ya, seperti penyakit degeneratif dan lain-lain. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk keluarga, maka tidak ada salahnya dengan tema Hari Gizi Nasional, yaitu mengangkat tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Tapi sebelum memasuki sesi itu, kita tanya dulu nih sama narasumber kita, apa sih pengertian dari gizi makanan bergizi itu, Bu Yen? Silahkan. Terima kasih Bu Heni. Untuk memperingati Hari Gizi Nasional, kita memang telah menetapkan tema dengan judul Pilihlah Makanan Sehat untuk Keluarga Sehat. Nah, dalam judul dan tema tersebut ada dua kata yang harus kita pahami dulu, yaitu makanan sehat dan makanan bergizi. Antara makanan sehat dan bergizi ada perbedaan. Makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bakteri yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit kalau seandainya kita mengkonsumsinya. Tapi kalau makanan bergizi dan seimbang itu untuk memenuhi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat gizi itu ada bersifat makro, ada bersifat mikro. Nah, untuk yang makro itu seperti kita ketahui adanya zat gizi karbohidrat, adanya lemak, adanya protein, dan energi. Sedangkan untuk zat gizi makro itu adalah vitamin dan mineral. Nah, untuk mencapai gizi seimbang, semua zat gizi ini harus kita penuhi dalam makanan kita sehari-hari. Baik itu makanan pagi ataupun makan siang dan makan malam. Sejauh mana Bu makanan bergizi itu untuk keluarga, Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan pentingnya seperti apa sih makanan bergizi? Oke Bu Heni, makanan bergizi itu sangat dipentingkan oleh anggota keluarga. Dan kita ketahui bahwa di dalam keluarga itu kita tidak hanya satu kelompok umur. Ada yang kelompok umur anak, itu termasuk balita ya. Kemudian ada yang fase remaja dan ada juga yang fase lanjut usia. Nah, karena berbagai macam kelompok umur itu, kita mengatur makanan gizi seimbangnya dengan 3 prinsip aja. Yang pertama, untuk fase anak-anak, kita memfokuskan untuk pertumbuhan dan perkembangan untuk tubuh anak-anak, baik itu pertumbuhan otak ataupun body dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fase dewasa, itu berfokus kita untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan, seperti penyakit degeneratif misalnya, apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, ataupun itu ginjal. Nah, untuk fase yang terakhir, yaitu fase lansia, itu kita lebih memfokuskan untuk mempertahankan kondisi tubuh, terutama kondisi saraf dan kondisi tulang. Karena pada saat fase lansia ini yang sering terjadi adalah penurunan dari motorik saraf dan juga penurunan dari kepekaan otot.
Jadi itu harus kita pertahankan, dan tentunya dengan gizi kita hanya melewati makanan ya. Lewat makanan kita akan bantu mempertahankan gizi supaya seimbang untuk makanan sehat dalam keluarga. Ya. Jadi memang untuk pemenuhan gizi di dalam keluarga kan gak hanya untuk orang dewasa, mungkin ya di dalam sebuah keluarga pasti ada anak-anak ya, kemudian orang dewasa dan lansia. Jadi itu juga merupakan hal penting yang harus disiapkan ya, terutama untuk para ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus cukup informasi gizi ya, cukup pengetahuan gizinya ya. Nah, mengenai makanan bergizi ini kira-kira ada tidak sih Bu tips-tips bagaimana menyiapkan makanan yang praktis, apalagi ibu-ibu yang sudah bekerja, yang sedang bekerja ya. Kita pengennya kan yang praktis, mudah, cepat dan murah mungkin ya, dan tapi tetap enak gitu. Bagaimana itu tipsnya Bu? Ya Bu Heni benar, ibu-ibu rumah tangga dan juga pekerja ya. Iya. Ya. Dan mempunyai tentunya keluarga tetap yang utama ya. Enggak susah Bu Heni untuk menyajikan makanan sehat, bergizi dan praktis, dan tentunya kita pasti menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, yang pertama kita anggarkan dulu. Kita udah tahu nih berapa anggaran kita untuk makan atau menyediakan pangan. Nah, setelah kita tahu, kita upayakan kalau bisa kita menetapkan menu. Menetapkan menu itu nggak susah, kita tinggal milih. Misalnya hari pertama ada telur, hari kedua agak meningkat sedikit lah, ada daging, kemudian ada ayam, kemudian seterusnya. Nah, kemudian setelah kita bikin daftar menunya tersebut, kita bisa melihat juga ketersediaannya di lapangan. Apakah bahan makanan yang kita rencanakan tersebut mudah didapatkan di lapangan. Karena kalau susah didapatkan di lapangan, tentu nantinya harganya akan melonjak. Dan padahal kita sudah plot nih harga untuk makan seberapa ya. Yang kedua, kita juga yang ketiga ya, maaf Bu ini. Yang ketiga, kita harus memperhatikan apakah makanan yang kita sajikan untuk keluarga sehat itu sudah memenuhi nilai gizi seimbang. Karena tadi kita mencapai yang harus kita capai adalah gizi seimbang agar keluarga kita sehat ya. Nah, untuk gizi seimbang kita kembali lagi ke jenis zat gizi yang ada. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada energi. Karena masing-masing dari zat gizi tersebut memiliki fungsi, tugas dan masing-masing untuk tubuh kita. Ya, yang keempat kita harus mengetahui apa sih kesukaan dari keluarga kita sendiri. Jangan kita memaksakan karena keterbatasan biaya, udah kamu makannya sama ini aja. Jangan, kita bikin variasi. Adanya variasi menu sehingga walaupun dengan bahan yang lebih murah, tapi anak-anak atau anggota keluarga kita lebih tertarik untuk mengkonsumsinya. Yang kelima, biasakan anak-anak ikut terlibat atau anggota keluarga kita terlibat dalam aktivitas di pengolahan makanan. Jadi mereka tuh punya apa ya? Wah, ini saya yang masak loh, suatu kebanggaan atau kepuasan, pasti enak. Nah, kalau tidak enak mereka akan mencoba lagi, minta udah saya coba lagi mau masak gitu loh. Jadi adanya keterlibatan anggota keluarga di dalam menyediakan makanan sangat besar pengaruhnya untuk penyediaan makanan tersebut. Oke, jadi ibu-ibu juga mesti kreatif ya, harus mencari menu-menu yang disesuaikan dengan kesukaan keluarga ya. Kemudian kira-kira sih dalam satu menu ini harus ada apa aja sih Bu di dalam, kalau kita mau mengkonsumsi makanan tentu gak hanya karbo atau dan lain-lain. Mungkin Ibu bisa ceritakan seberapa banyak gitu porsinya atau jenisnya harus seperti apa gitu. Nah, kita punya pedoman Bu Heni, yaitu pedoman kita piramida makanan, tapi kita tuangkan di dalam slogan isi piringku. Dulu kan
slogannya 4 sehat 5 sempurna. Oh iya. Nah, sekarang dengan disesuaikan dengan perkembangan ya, dengan berbagai macam penelitian, akhirnya Depkes, Kemenkes mengeluarkan slogan yang isi piringku. Nah, oh ini ada contohnya ya, Bu contoh Heni. dari isi piringku ya Isi ini ya. piringku. Oke. Ini isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari yang bagian bawah yaitu makanan pokok, yang kedua ada lauk nabati dan hewani, yang ketiga ada sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk porsinya, karena itu tadi bagian dari zat gizi ya. Sedangkan untuk porsinya, di mana makanan pokok ini 2/3 dari makanan sehari kita. Kemudian sisanya diberikan lauk hewani dan lauk nabati. Ya. Kemudian untuk sayuran juga 2/3. Karena sayuran dan makanan pokok ini harus seimbang. 2/3 sayuran, 2/3 makanan pokok. Atau mungkin kalau susah sih ibu-ibu kali ya, seberapa banyak sih 2/3 ini, kita bisa menggunakan dalam bentuk gram. Misalnya kalau nasinya 200 gram, sayurnya juga 200 gram. Atau nasinya cuma 100 gram, sayurnya juga 100 gram. Nah, sedangkan untuk lauk hewani dan nabati itu digabung 2/3 dari makanan pokok tadi. Nah, demikian juga buah-buahan. Memang buah-buahan itu hanya 1/3 dari sayuran, ya, karena sayuran sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari vitamin dan mineral, sedangkan buah-buahan untuk menambahkan jenis dari vitamin dan mineral. Tapi harus dilengkapi, karena kita tahu sendiri setiap bahan makanan itu tidak ada yang lengkap zat gizinya, Bu Heni. Pasti ada yang kurang. Misalnya di sayuran bayam itu lebih dominan zat besinya, terutama ini dianjurkan buat kelompok umur remaja, karena remaja banyak menderita lebih banyak terutama remaja putri menderita anemi. Nah, itu lebih dianjurkan yang mengkonsumsi zat besinya yang tinggi, yaitu sayuran hijau. Sedangkan untuk vitamin C diupayakan kepada buah-buahan yang berwarna seperti pepaya misalnya. Ini berlaku untuk anak-anak balita gitu, apakah porsinya harus lengkap ini atau bagaimana, Bu? Kalau untuk balita? Oh iya, kita tadi kan berdasarkan kelompok umur ya, Bu Heni. Untuk balita kita tetap menggunakan rekomendasi ya, bahwa untuk bayi itu tetap kita upayakan adanya ASI eksklusif, yaitu 0 sampai 6 bulan. Nah, dari 6 bulan ke atas kita akan memberinya makanan pendamping. MPASI ya? MPASI, iya boleh. Nah, untuk MPASI ini kita tidak usah memberikan sedemikian jenis dulu. Kita coba dengan bertahap. Kita coba dulu dengan satu jenis variasi. Kita coba misalnya kita pengen menambah protein karena untuk membantu perkembangan atau tumbuh otak ya. Kemudian kita coba dulu dengan memasukkan telur misalnya. Tujuannya untuk apa? Kita akan sambil melihat atau mengobservasi apakah si bayi kita ini alergi nggak terhadap makanan tertentu. Jadi perkenalan dulu dulu ya. Jadi kita perkenalkan dulu dengan satu jenis variasi dulu. Kemudian aman, kita masuk lagi ke tahap berikutnya. Tadi kita memperkenalkan dari protein. Nah, mungkin kita bisa memperkenalkan dari sayuran. Kita tambah sedikit bayam. Jadi ada kombinasi warna, variasi, dan rasa ya, dan tekstur nanti juga kita akan memperkirakannya. Ternyata berbeda ya antara kebutuhan untuk
anak-anak, balita, sama orang dewasa ya. Iya. Bu, ngomong-ngomong nih masalah kan ini makanan utama ya, kalau kita lihat di sini ada makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayuran dan buah. Nah, kita sekarang berbicara tentang camilan nih Bu. Nah, kira-kira camilan nih yang sehat itu yang seperti apa, kemudian dikonsumsinya itu pada waktu kapan sebenarnya? Ini sangat sering ya kita temui, walaupun nggak di keluarga, di tempat kita kerja juga ya. Iya. Kalau sambil ini, kalau nggak ada camilan kayaknya nggak konsentrasi kalahin kayak. Ya, camilan itu tujuannya adalah tetap memenuhi gizi seimbang tadi ya. Jadi kita pilih makanan camilan itu, yaitu makanan yang menambah atau menambah dari zat gizi kita. Jadi persentasenya itu dari kebutuhan kita 10-20%. Jadi kalau kebutuhan kita 2000 kalori, nah kita sisakan 20%, yaitu sekitar 10%, yaitu sekitar 200 kalori untuk camilan. Nah, untuk camilan ini waktunya kita selingin di antara makanan utama. Ya. Misalnya makan pagi dan siang gitu nah, ya. Iya, untuk makanan pagi dan siang. Nah, di antaranya itu jam 10 kita boleh mengkonsumsi makanan camilan. Makanan camilan yang kita konsumsi misalkan kalau gorengan ya, yang banyak ditemui kan sekarang nih gorengan ya. Gorengan, cilok, seblak gitu nah, itu kelompoknya ya. Perlu mungkin diketahui dalam 2 kita makan gorengan itu akan sama nilai gizinya dengan 1 kali sarapan. Waduh, ternyata banyak juga ya kalorinya ya. Iya, karena kan kontribusi dari makanan sarapan pagi itu hanya 25% sampai 30%. Nah, sementara nilai gorengan ini udah 150 kalori dikali 2 jadinya 300. Berarti udah sama dengan sarapan ya. Sarapan. Nah, itu jadi akhirnya makanan utama masuk lagi makanan utama. Itulah penyebabnya kenapa makanan pokok itu jadi meningkat gitu, berlebih ya. Itu mungkin salah satu yang bikin jadi obesitas juga bisa ya, Bu ya. Gitu ya. Dan kemudian efek yang lainnya kalau kita sudah sarapan terus kita makan gorengan, efek ngantuk yang tidak, sehingga aktivitas kita akan terganggu dan konsentrasi kita tidak akan fokus. Nah, alangkah baiknya kalau untuk makanan selingan itu kita siapkan dengan misalnya buah sangat bagus ya, tapi buahnya itu upayakan jangan pakai gula lagi karena kita juga membatasi gula ya. Karena kita gula itu dalam sehari hanya 5 porsi atau lebih kurang 5 gram ya. 5 gram. Dalam sehari itu. Dalam sekali sekali saja. Seberapa banyak Bu gula atau garam mungkin ya, karena garam juga mungkin harus dibatasi ya sama garam. Itu seberapa banyak sih sehari? Nah, kalau boleh gitu konsumsi. Kalau garam dalam sehari untuk kita sehat, kita membutuhkan 1 sendok teh garam sehari. Sehari ya itu ya. Mungkin ibu-ibu kalau memasak akan bingung 1 sendok gram 1 hari. Padahal kita masaknya mungkin ada 2 hari. Gimana cara mengatasinya? Ya, gampang aja. Garam itu jangan dimasukkan ke dalam masakan. Kita ambil gelas, kita ambil 1 sendok teh garam tadi, kita taruh dalam setengah gelas air. Nanti kita bagi aja penggunaannya untuk berapa jenis makanan. Jadi tidak dimasak. Jadi pas nanti saja sudah diolah. Diolah nanti kita tuangkan. Apalagi yang punya hipertensi ya. Iya, sangat dibatasi ya. Dibatasi. Begitu. Nah, kemudian ini kan tentunya kita bosan atau misalkan pada waktu weekend nih kita biasanya pengen dong jalan-jalan, makan-makan kulineran nih ya Bu ya, di luar ya, makanan di luar gitu ya. Biasanya kita apalagi anak-anak pilihnya yang lagi viral gitu ya misalkan atau makanan junk food. Nah, sebenarnya junk food itu aman gak sih buat keluarga gitu? Oke deh. Gimana ya, dilema sih jawabnya ya Bu Heni ya. Karena kalau dibilang nggak boleh junk food itu ternyata udah
ACC lah direkomendasikan, baik itu oleh Depkes ataupun oleh Balai POM. Cuman kita hanya mengatur aja, ya. Boleh kita mengkonsumsi junk food dengan ketentuan tidak berlebihan. Yang kedua, mengonsumsinya itu jangan setiap hari. Jadi ada ada batasi. Ya? Misalnya mungkin paling banyak 2 sampai 3 kali seminggu ya. Jadi cukup masih lah boleh ya itu ya. Masih boleh pada batas-batas tertentu. Nah, batasnya ini segimana? Udah coba kita beli, lihat, biasakan baca label. Nah, di label itu berapa saji yang bisa kita konsumsi, itu berarti udah aman buat kita. Dan jadi, itu fungsinya juga untuk variasi makanan ya. Mungkin bosen, anggota keluarga kita bosen nih makanan, masak setiap hari makan sayur, makan gini-gini, mungkin bosen ya. Kita pilih junk foodnya yang mana dan diimbangi dengan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kayak burger itu kan bisa ya, lengkap di sana zat gizinya. Atau pilih junk food yang lain yang ada sayurannya. Jadi harus dipilih juga ya. Iya, jenisnya juga dipilih. Harus memenuhi yang tadi ya, kriteria makro sama mikronya ya. Iya, karena kita tujuan utama kita adalah tetap memenuhi kebutuhan zat gizi, mencapai keluarga sehat. Biasanya nih kalau ibu-ibu itu pengennya kan berhemat ya. Apalagi kalau misalkan pada waktu makan gitu ada sisa makanan nih pada waktu sore atau malam hari yang kayaknya udah nggak bisa dimakan lagi nih. Boleh nggak sih kita simpan sisa makanan itu di kulkas gitu, kemudian esok pagi kita panasin lagi, kita konsumsi lagi gitu, bisa nggak gitu? Pengalaman sendiri ya Bu. Iya betul. Ya kita tidak boleh ini ya, bahwa kata-kata mubazir, sayang, kalau dikonsumsi kita nanti ibu-ibunya makin tumbuhnya bukan lagi ke atas tapi ke samping ya. Nah, mungkin itu boleh ya Bu Heni ya, tapi ada beberapa aturannya. Misalnya itu mungkin yang lebih sering itu terjadi di nasi ya. Di nasi lebih banyak. Boleh disimpan ke kulkas ya, tapi jangan di freezer, di chiller aja cukup. Kalau itu kita volumenya tidak terlalu banyak dan memang kita prioritaskan untuk besok pagi. Ya udah, kalau misalnya atas semangkok itu kita anggap itu cukup untuk anggota keluarga kita, silakan simpan aja di chiller. Nanti kita akan mengkonsumsinya, kita kukus lagi. Nah, tentu dengan melakukan perlakuan 2 kali pengolahan, kita tidak menutup kemungkinan bahwa nilai gizinya juga akan berkurang. Tapi ya itu kembali ke dua pilihan ya Bu Eni, mau dibuang atau memilih nilai gizinya berkurang. Ya, tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa sih ya. Berkurangnya juga tidak akan membuat nilai gizinya itu benar-benar zero, tapi masih berkurang. Misalnya dengan proteinnya yang tadi 40 gram akan menjadi 30 atau 25 gram. Tapi nilai gizinya masih ada. Apakah semua jenis makanan itu aman nggak kalau disimpan lagi, Bu? Kalau nasi mungkin kata Ibu tadi kan masih aman nih. Kalau bahan-bahan makanan yang lain, misalkan kayak sayur, untuk besok pagi dihangatkan lagi, atau bahan makanan lain gimana? Kalau ya benar, tidak semua bahan makanan yang makanan mateng tadi yang sisa kita simpan tidak semuanya aman untuk dikonsumsi, terutama sayuran, apalagi sayuran yang bisa berubah warna itu tidak dianjurkan. Contoh ini nih bayam ini kita simpan untuk besok karena tadi kebablasan sih masaknya, atau seharusnya dihabiskan waktu siang, ternyata kita makan di luar ya, akhirnya tidak terkonsumsi. Nah, itu jangan disimpan karena di sana ada bakteri yang tumbuh. Jadi akibatnya bukan menciptakan makanan sehat, jadi makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan efek penyakit ke keluarga kita, bisa diare ya. Jadi intinya
tetap ya makanan yang sehat itu sebenarnya hanya satu kali aja ya, nggak boleh terus-terusan disimpan kemudian diolah lagi, dipanasin lagi ya, seperti misalkan kayak rendang gitu kan. Kalau orang Padang itu kan terus dipanasin sampai menyusut, itu kan lebih nikmat ya. Iya. Kecuali rendang ya Bu Heni ya. Kalau rendang sih makin dihangatin makin enak gitu loh. Cuman nilai gizinya mungkin berkurang. Ya. Baik. Untuk mengakhiri ini, kira-kira ada tips-tips atau kesimpulan barangkali yang harus disampaikan kepada Sobat Jiwa sekalian, Bu Yen? Untuk memilih makanan sehat, untuk makanan bergizi untuk keluarga sehat adalah yang pertama, pastikan makanan kita itu bervariasi di dalam satu piring, ya. Kemudian pastikan di dalam satu piring itu zat gizi yang kita butuhkan tercakup. Yang ketiga, yang kita sajikan itu sesuai dengan aksesnya kita atau anggaran kita. Yang keempat, libatkan anggota keluarga dalam menyiapkan makanan kita. Oke, terima kasih banyak Bu Yen atas ilmunya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan Sobat Jiwa bisa menerapkan konsep gizi seimbang, makanan bergizi dan makanan yang sehat dan aman buat keluarga. Mungkin itu saja Bu Yen, terima kasih sudah datang di podcast Marzuki Mahdi. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.